bahwa Jibril itu disifati dengan kuwah, dan Jibril juga ditunjukkan kemuliaannya dengan ditempatkannya Jibril di dekat arsy. Tidak sampai di situ, Jibril juga muta'. Istilahnya Jibril itu adalah bosnya para malaikat. Ditaati Jibril itu. Kemanapun Jibril pergi, apabila Jibril memerintahkan sesuatu kepada malaikat yang lain, maka akan ditaati. Contohnya ketika Jibril dengan Nabi Muhammad SAW Isra, ketika Isra, Nabi dibawa oleh Jibril ke surga. Malaikat Ridwan ketika itu diperintahkan oleh Jibril, iftahil bab, bukalah pintunya. Tanpa basa-basi lagi, tanpa ngomong-ngomong lagi, Malaikat Ridwan langsung membukakan pintu surga, sehingga Rasulullah dapat melihat kenikmatan surga. Demikian pula ketika Jibril bersama Nabi Muhammad SAW pergi ke neraka, Malaikat Ridwan diperintahkan oleh Jibril, iftahil bab, bukalah pintunya, maka Malaikat Ridwan pun membukakan pintu tanpa tawar-menawar, ya. Muta', ditaati. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, setelah membahas malaikat, Jibril yang membawa Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak ada perbedaan di situ. Tidak ada perubahan kata atau apapun. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad dari Jibril adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Makanya apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh asal baca. Karena apa yang kita baca harus sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Harus sesuai yang dibaca oleh Jibril. Karena Jibril itu membawa Al-Quran dari Allah tanpa ada perubahan apapun. Apabila kita membaca Al-Quran dengan asal-asalan, maka sama saja kita tidak membaca Al-Quran. Karena tidak sama dengan apa yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini membahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dianggap oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy sebagai majnun. Nah, majnun ini sama akar katanya dengan jannah, jin. Artinya tertutup. Ya. Apabila jin itu tertutup, dia tidak dapat kita lihat. Sedangkan majnun adalah orang yang tertutup akalnya. Jannah juga sama dari kata jannah. Jannah itu tertutup bagi orang-orang yang tidak melakukan amal soleh. Berarti jannah itu terbuka hanya untuk orang yang soleh, orang yang melakukan amal soleh. Jannah juga dapat diartikan karena arti asalnya adalah kebun. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab zaman dahulu ketika memiliki kebun, mereka menutup kebun-kebun tersebut. Kenapa? Saking indahnya yang di dalam, ada pepohonan, ada buah-buahan, ditutup agar orang yang di luar tidak dapat mencurinya. Makanya disebut jannah. Nah, di sini wa ma sahibukum bimajnun, Nabi Muhammad itu dituduh oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang majnun, orang yang gila, orang yang tertutup akal sehatnya. Padahal tidak. Ketika itu Nabi Muhammad ketakutan karena melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-25. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa
يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما هو بقول شيطان الرجيم. Mohon maaf, kita dari ayat 24, mohon maaf. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kita dari ayat ini. Wa ma huwa 'alal ghaibi. Wa ma huwa di sini dapat diartikan Al-Qur'an pertama. Tapi yang lebih tepatnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengacu pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas tentang Rasulullah. Wa ma huwa 'alal ghaibi. Dan Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah itu 'alal ghaibi bidhanin. Al-ghaib itu Al-Qur'an. Sedangkan dhanin ada dua kata, ada dua makna. Kenapa? Karena ada dua cara baca atau ada dua qiraat. Qiraat yang kita baca dengan dhad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sedangkan pada qiraat yang lain ada yang membaca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan dha. Apabila kita mengambil qiraat yang pertama, yaitu qiraat yang kita baca, maka artinya ada wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad itu terhadap yang gaib atau terhadap Al-Qur'an bidhanin, bahil. Ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang gila. Ayat sebelumnya juga Nabi Muhammad dituduh sebagai ahli nujum, ahli bintang, ahli adukun, perdukunan. Sedangkan dukun itu ketika dimintai wangsit tidak memberikannya secara percuma. Dukun apabila dimintai wangsit akan meminta uang. Apabila misalnya ada yang ingin menjadi atasan di sebuah perusahaan, dia minta dukun, meminta bantuan dari dukun. Dukun tidak akan memberikan cuma-cuma, pasti akan meminta uang atau meminta apapun sebagai balasan. Di sini membantah pendapat orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad adalah dukun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran tanpa meminta sepeser pun. Bahkan Nabi Muhammad tidak meminta untuk dilindungi. Nabi Muhammad tidak pernah minta dilindungi sedikit pun oleh para sahabat. Hanya saja para sahabat mengetahui keutamaan Nabi Muhammad, sehingga mereka tanpa disuruh pun mereka langsung melindungi Rasulullah. Apapun yang terjadi, lebih baik Rasulullah hidup dan lebih baik saya yang mati. Perjuangan para sahabat seperti itu. Terbukti dalam perang-perang, para sahabat memilih dirinya yang terbunuh dibandingkan Rasulullah. Mereka menjadi tameng hidup bagi Rasulullah. Kembali ke ayat ini, bidhanin, Rasulullah tidak bakhil memberikan semua apa yang Allah sampaikan. Tidak ada satu ayat pun yang Rasulullah sembunyikan. Bahkan tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang Rasulullah sembunyikan. Oleh karena itu, pendapat kaum Quraisy bahwa Nabi Muhammad adalah seorang dukun terbantahkan. Masuk kepada qiraat yang kedua, yaitu dengan kata dha, dengan huruf dha. Menjadi bidhanin. Dhanin adalah orang yang tertuduh, al-muttaham dalam bahasa Arab, atau orang yang lemah.
Lalu penafsirannya bagaimana apabila seperti itu? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, maksudnya dan Rasulullah bukan seperti yang mereka tuduhkan. Jadi sama, walaupun berbeda arti, berbeda cara bacanya, tapi maksudnya sama di sini. Bahwa Rasulullah bukan orang yang dituduhkan oleh mereka, yaitu dituduh sebagai majnun, orang yang gila atau sebagai dukun. Di sini dibantah lagi bahwa Rasulullah bukan sebagai orang yang tertuduh. Tertuduh apa? Kembali kepada ayat sebelumnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Rasulullah bukan orang yang gila. Majnun juga diartikan sebagai ahli nujum atau dukun. Makanya kalau di Indonesia dukun disebut orang pintar itu salah. Karena dalam bahasa Arabnya dukun itu adalah majnun. Sama dengan orang gila. Ya, tertutup. Lanjut ke ayat berikutnya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang ayat sebelumnya. Setan-setan itu memiliki tempat duduknya masing-masing di langit. Dijelaskan dalam surat Al-Jin. Setan punya tempat nongkrong yang masing-masing di langit itu. Untuk apa? Untuk mencuri berita-berita langit. Yang namanya mencuri dengar, itu pasti ada kesalahan, tidak tepat 100%. Kalaupun ada perkataan dukun yang agak benar, itu tidak benar 100%. Kenapa? Karena setannya atau jin yang dia gunakan atau jin yang bersekutu dengannya tidak dapat mendengarkan berita langit 100%. Sehingga pasti ada kesalahan di situ. Zaman dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada setan yang menyerupai Jibril. Menyerupai Jibril, berpura-pura. Tentunya bukan dalam bentuk aslinya. Jibril kadang menyerupai beberapa para sahabat. Dan setan ini menyerupai beberapa sahabat yang sering Jibril berubah seperti sahabat tersebut. Sehingga pada saat itu dia menyampaikan ayat-ayat yang salah, berita-berita bohong. Tapi setan ini lupa bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Tentunya seorang kekasih akan memberitahukan kekasihnya lagi. Seorang kekasih tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus, sehingga Rasulullah ketika itu diberitahukan oleh Allah bahwa yang datang bukan Jibril, melainkan setan. Nah, ini juga menjadi tuduhan bagi Rasulullah yang dituduhkan oleh kaum Quraisy bahwa setan itu memberikan wahyu-wahyu palsu kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan dia Jibril padahal bukan Jibril. Sehingga mereka tidak mau mengikuti Al-Quran karena mereka menganggap itu adalah perkataan setan. Tapi hal ini dibantah. Kenapa? Kita kembali lagi ke ayat-ayat sebelumnya bahwa yang membawa Al-Quran adalah Jibril. Jibril membawa sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang mulia, yaitu kalamullah. Seorang pemimpin ketika datang itu pasti tidak sendiri. Pasti ada pengawal-pengawal. Begitu pula Jibril. Ketika turun membawa Al-Quran, Jibril dibarengi oleh malaikat-malaikat yang lain. Jibril diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Sehingga pada malam Lailatul Qadar disebutkan bahwa banyak rahmat yang turun. Kenapa? Karena di situ malaikat-malaikat turun semua. Ribuan, jutaan bahkan, miliaran malaikat turun. Tidak sama dengan setan. Setan datang ya sendiri saja mereka.
Satu orang ya sudah, satu setan ya sudah, satu setan saja. Ini menunjukkan kesenjangan derajat ya. Al-Quran adalah kalamullah yang dibawa oleh yang mulia, yaitu Jibril, diberikan kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan perkataan setan ya perkataan seseorang yang terlaknat. Syaitan dari kata syaitana, yaitu sesuatu yang jauh dari kebaikan. Syaitana juga bisa digunakan untuk menggambarkan orang yang marah sekali ya. Yang ketika seseorang dalam keadaan marah, memuncak kemarahannya, dia dapat dikatakan syaitana. Kenapa? Karena dia jauh dari akal sehatnya. Orang yang kemarahannya memuncak, dia kadang melempar sesuatu, memukul, menghancurkan sesuatu. Makanya disebut syaitan. Ar-rajim artinya terlaknat atau yang dirajam. Kenapa? Kembali ke penjelasan sebelumnya, yaitu ketika para jin atau para setan dalam bentuk jin itu mencuri dengar dari langit, mencuri berita langit, mereka dilempari oleh malaikat. Yang wallahu alam katanya panah-panah malaikat tersebut akhirnya seperti bintang jatuh. Keyakinan orang-orang kafir, ketika ada bintang jatuh, mereka berdoa memohon kepada bintang jatuh. Padahal sebetulnya mereka memohon kepada sesuatu hal yang terlaknat. Mereka memohon pada sesuatu hal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setan yang sedang dipanah oleh malaikat, sehingga terlihat seperti bintang jatuh. Jadi syaitan ini sebetulnya asalnya adalah sifat. Makanya ada setan dari bangsa jin dan manusia, karena sifatnya. Manusia bahkan bisa lebih setan daripada setan nih. Bisa lebih setan daripada setan. Setan aja sampai bingung, udah kehabisan pekerjaan, korupsi di mana-mana, bukan korupsi, mencuri, ya. Pencuri di mana-mana, pencuri berjas. Oke, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Arti yang ada di Al-Quran banyak sekali. Huruf fa ini menunjukkan urutan atau menunjukkan sebab akibat. Maksudnya apa? Sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya ditunjukkan bahwa Al-Quran itu dibawa oleh yang mulia, yaitu Jibril, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kedudukannya, diberikan kepada Nabi Muhammad yang juga mulia. Diberikan kepada Nabi Muhammad yang juga mulia. Lalu ada perkataan setan juga. Ya. Setan membisiki kita. Setan membisiki setiap manusia. Setan membisiki setiap Bani Adam. Fa aina tadhhabun? Mana yang kalian pilih? Setelah Al-Quran turun dan juga ada bisikan setan, maka mana yang akan kalian pilih? Rasulullah dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya ataukah setan? Fa aina tadhhabun juga sebagai pertanyaan yang tidak mesti dijawab. Fa aina tadhhabun juga sebagai hinaan kepada orang-orang kafir, menunjukkan bahwa mereka itu hina. Kalian itu sudah didatangkan Al-Quran, petunjuk bagi kehidupan kalian, agar kalian bahagia di dunia dan di akhirat. Terus kok kalian memilih untuk kufur? Kalian mau pergi kemana? Ibaratnya seperti itu. Karena orang-orang kafir itu pergi dari Al-Quran dan semua ketetapan Allah. Mereka kabur, gak mau mengikuti ketetapan Allah, gak mau mengikuti Al-Quran. Mereka ingin hidup sekehendak mereka. Sehingga di sini dihinakan oleh Allah. Fa aina tadhhabun? Mau kemana sih? Bumi ini adalah milik saya, kata Allah.
Bumi adalah bumi Allah. Kaki yang ada pada tubuhmu juga milik Allah. Tubuhmu pun milik Allah. Jasadmu milik Allah. Ruhmu pun milik Allah. Mau pergi kemana? Kok sombong banget? Ini juga berlaku pada kita sebagai umat Islam. Apabila kita tidak ingin atau hanya mengambil hukum-hukum Al-Quran hanya sebagian saja, maka ayat ini pun berlaku pada kita. Mau pergi kemana sih? Ya. Kok nggak mau mengikuti Al-Quran secara menyeluruh? Bumi ini bumi Allah, dunia ini dunia milik Allah. Terus mau pergi kemana? Mau pergi ke puncak gunung pun kita pasti tetap dalam penglihatan Allah. Kita masih tetap dalam ketetapan Allah. Mau pergi kemana? Seperti itu Bapak dan Ibu. Pada ayat ini disebutkan aina tadhabun, bukan ila aina tadhabun. Kalau misalnya ila aina, itu berarti ada penekanan terhadap ghoyah, tujuan. Ila itu menunjukkan tujuan. Sedangkan di sini aina tadhabun saja tanpa ada ila. Imam Al-Alusi mengatakan di sini sebagai penegasan bahwa bukan kemananya, bukan jalan yang bukan masalah kemananya, tapi di sini adalah penghinaannya. Ini tafsiran dari Imam Al-Alusi. Ini adalah penghinaan terhadap orang-orang kafir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Pada ayat sebelumnya yaitu tadi fa aina tadhhabun, di situ juga para ulama mengatakan bahwa ada kebebasan bagi kita. Terserah kita memilih apa. Allah sudah mengasih hidayah, Allah sudah memberi hidayah. Tinggal kita mau mengambil hidayah itu atau tidak. Jadi di situ ada kebebasan bagi kita. Terserah kamu memilih apa. Memilih taat silahkan, memilih kafir silahkan. Tinggal nanti di akhirat bagaimana. Kan pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa manusia akan ditunjukkan amal perbuatannya. Berulang-ulang. Nusyirat. Berulang-ulang ditunjukkan. Bagi seorang mukmin, bagi seorang yang taat menjadi rahmat, menjadi kebanggaan. Tapi bagi orang yang kafir, ketika amal perbuatannya diulang-ulang, dimunculkan berulang-ulang, disebarkan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah hinaan bagi dia. Akan menjadi sebuah azab. Dipermalukan oleh Allah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Kata Allah, terserah kamu memilih apa. Tapi kalau kamu memilih Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran adalah dzikrul lil alamin. Al-Quran adalah peringatan atau pengingat bagi seluruh alam. Huwa pada ayat ini dapat diartikan dua. Yang pertama sebagai Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah. Bagaimana kalau Al-Quran? Al-Quran ini adalah qaulun au fi'lun. Al-Quran ini adalah zikrun ya. Di sini ada zikrun. Zikrun itu adalah qaulun au fi'lun au mau'izatun au tadzkir atau peringatan bil wajibat terhadap kewajiban-kewajiban. Wa da'watun ila sayrati as-salihah. Dan ajakan untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan kesolehan-kesolehan. Apabila kita artikan Al-Quran, ya, huwa sebagai Al-Quran, maka Al-Quran adalah kalamullah yang mengingatkan kita terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Kalamullah yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hanya hamba, hanya makhluk, hanya ciptaan. Yang ciptaan itu wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Khalik. Khalik menyuruh kita melakukan amal soleh, maka kita harus melakukan amal soleh. Khalik menyuruh makhluk untuk
menjauhi keburukan, maka makhluk wajib hukumnya untuk menjauhi keburukan. Lil alamin, seluruh alam, ataupun jin dan manusia. Karena pada kenyataannya seluruh alam itu ketika mendengarkan Al-Qur'an, mereka pun akan diam, akan merasakan kenyamanan. Dalam sebuah hadis bahwa ada sahabat yang ketika membaca Al-Qur'an, dedaunan itu seperti apa ya? Seperti menikmati lantunan Al-Qur'an yang dibacakan oleh. Kenapa? Karena seluruh alam, batuan yang ada di dekat kita, meja yang kita pakai, itu mendengarkan apa yang kita bacakan, mendengarkan Al-Qur'an. Mereka pun patuh kepada Allah. Seluruh alam itu patuh kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Dedaunan ketika diperintahkan oleh Allah untuk gugur, maka akan gugur. Tapi manusia ketika diperintah sujud, ada yang tidak mau sujud. Seperti halnya setan, iblis. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Bukan masalah sujud kepada Nabi Adamnya, tapi masalah ketaatan kepada Allah. Masalah ketaatan kepada Allah. Ketika kita tidak taat kepada Allah, maka apa bedanya kita dengan setan? Kembali kepada ayat ini, in huwa illa dzikrul alamin. Apabila kita mengartikan huwanya sebagai Rasulullah, maka Rasulullah itu datang kepada kita, datang kepada manusia, kepada umat akhir zaman, atau kepada yang hidup pada zaman Rasulullah tersebut, dengan membawa kalamullah. Dan beliau juga mengucapkan hal-hal yang baik, yang hal-hal tersebut sebetulnya merupakan wahyu dari Allah, yaitu hadis. Hadis itu sebetulnya firman Allah, ilham dari Allah, wahyu dari Allah juga. Hanya saja disampaikan dalam teks manusia, ya, dilafatkan dalam kata-kata Nabi Muhammad. Teksnya dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Au fi'lun, di situ dzikrun diartikan dengan fi'il juga. Rasulullah melakukan hal-hal, ya, itu juga sesuai dengan wahyu dari Allah. Rasulullah berjalannya dibimbing oleh Allah. Rasulullah makannya dibimbing oleh Allah. Tidurnya dibimbing oleh Allah. Segala halnya dibimbing oleh Allah. Makanya Rasulullah sebagai zikr. Dan Rasulullah juga sebagai pengingat bagi kita. Rasulullah selalu mengingatkan, kita harus taat, kita harus menjauhi keburukan-keburukan. Rasulullah adalah az-zikru lil alamin, bagi seluruh alam, bagi jin dan manusia. Tapi lil alamin juga ada tafsiran lainnya, yaitu nanti akan ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi orang yang mau di antara kalian untuk istiqomah. Ya. Liman syaa minkum ay yastaqim. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Istiqomah dalam hak. Jadi ada di sini keinginan dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita ingin melakukan kebaikan. Maka Al-Qur'an akan menjadi zikr bagi kita. Apabila kita sudah menutup diri kita dari kebaikan, maka Al-Qur'an sudah hanya dianggap sebagai perkataan biasa, hanya dianggap sebagai buku biasa. Tapi kalau kita memiliki keinginan yang kuat bahwa kita akan menjalankan kebaikan, kita akan istiqomah dalam kebenaran, maka Al-Qur'an akan menjadi zikr. Rasulullah akan menjadi zikr bagi kita. Ayat selanjutnya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin.
Di sini ada kata ma. Ma itu memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya keempat yang saya cantumkan di sini. Ma dapat digunakan atau fungsinya sebagai menafikan sesuatu. Ya, menafikan sesuatu. Misalnya ma fahimtu. Menafikan pemahaman pada diri saya. Atau bisa juga dikatakan saya tidak paham. Ma juga bisa digunakan sebagai pertanyaan. Misalnya ketika melihat suatu barang, kita tidak tahu apa namanya, apa fungsinya. Kita bisa menggunakan ma hadza. Apakah ini? Ma juga berfungsi sebagai menunjukkan kekaguman. Misalnya kita pagi-pagi keluar melihat keindahan di pagi hari. Misalnya kita berada di gunung lalu kita melihat keindahan di pagi hari. Kita dapat menggunakan ma untuk menunjukkan kekaguman. Contoh kalimatnya adalah ma ajmal hadzal sabah. Betapa indahnya pagi ini. Itu fungsi ma yang ketiga. Fungsi ma yang keempat adalah untuk menunjukkan suatu persyaratan. Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di bumi, yang bisa berjalan di bumi, kecuali mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki. Jadi di sini seseorang yang masih hidup di bumi berarti masih mendapatkan rezeki. Apabila rezekinya sudah habis, maka dia akan menemui ajalnya. Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi apabila kita masih hidup sekarang berarti masih ada jatah rezeki bagi kita. Jadi jangan merasa bahwa kok kita nggak punya rezeki ya. Kita kok hidupnya gini-gini aja, nggak pernah Allah kasih. Oh, jangan berpikir seperti itu. Selama kita hidup berarti masih ada jatah rezeki. Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Karena syaratnya hidup itu masih punya jatah rezeki. Kalau rezekinya sudah habis ya sudah diambil kehidupannya. Ini berarti menunjukkan persyaratan. Nah, ini berkaitan dengan yang terakhir ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Rumus kalimatnya sama, ma lalu ditambah dengan illa. Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Di sini juga wa ma tasyauna illa. Ada ma dan ada illa. Formula ini selain menunjukkan suatu persyaratan, dia juga menunjukkan suatu al-istiqomah, keistiqomahan, kontinuitas di situ. Kalau misalnya tidak ada rezeki, ya sudah berarti tidak ada kehidupan. Kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Seperti itu. Di sini juga wa ma tasyaun. Kalaulah kamu memiliki keinginan. Ya, tidaklah kamu memiliki keinginan. Illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali keinginan tersebut adalah sesuai dengan keinginan Allah. Di sini ada kata tasyaun. Ada tasyaun, keinginan atau menginginkan. Sedangkan dalam perkataan kita sering mendengarnya adalah arada uridu uridu. Perbedaannya antara sya'a dan arada adalah apabila arada keinginannya belum bulat. Arada itu bisa kita tarik ke perkataan lain. Ada kata raddada yuraddidu. Masih maju mundur gitu, Bapak dan Ibu. Kalau arada itu masih
melakukan atau tidak ya, melakukan atau tidak ya. Saya misalnya saya mau ke Jakarta. Kalau saya berkata arad tuh atau uridu an adhaba ila Jakarta, berarti saya masih ada kemungkinan tidak tuh di situ. Saya pengen, tapi masih ada kemungkinan tidak. Masih ada kemungkinan tidak. Karena saya masih roddada, masih bolak-balik. Tarik ulur, pengen pergi atau enggak ya. Oh, kalau pergi harus tes PCR. Wah, nanti takut malah positif, malah nggak jadi berangkat. Wah, gimana ya, masih sebagai macam. Itu masih aroda. Tapi kalau sya'a, keinginannya sudah bulat. Ada komitmen di situ. Ketika sya'a, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Makanya ketika kita mengatakan sesuatu, ya, suatu benda ya, yang sudah ada wujudnya, kita bisa bilang syai'un, sesuatu. Sama akar katanya dari sya'a. Sesuatu yang sudah ada bentuknya, sudah ada wujudnya, sudah ada barangnya di depan kita. Syai'un. Sya'a juga demikian, keinginan yang sudah bulat yang kita berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan. Itu sya'a. Di sini didahulukan sya'anya manusia ya. Wa ma tasya'un, dan tidaklah kalian berkeinginan. Lalu selanjutnya ada illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah juga. Ya. Keinginan manusia didahulukan dibandingkan keinginan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah komitmen manusia untuk melakukan hal tersebut. Tadi sudah dikatakan bahwa in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah pengingat bagi seluruh alam, bagi yang mau. Pada ayat sebelumnya juga fa'ina tadabun, terserah kamu mau milih yang mana. Mau pergi kemana terserah. Mau milih Al-Quran silahkan, milih kufur silahkan. Di sini dilihat komitmen kita. Apabila kita memilih Al-Quran, kita harus berkomitmen terhadap Al-Quran. Apabila kita memilih hadis, memilih Rasulullah sebagai pedoman kita, sebagai orang yang kita contoh, maka kita harus komitmen di situ. Jangan sekarang mengikuti Rasulullah, besoknya mengikuti penyanyi rock, penyanyi black metal, teriak-teriak, wah, gitu. Tidak seperti itu. Di situ harus ada komitmen. Kita harus komitmen pada apa yang kita pilih. Apabila kita memilih Al-Quran dan As-Sunnah, kita komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh nggak mengikuti ulama? Boleh. Karena ulama adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang Allah tugaskan untuk menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau ada yang menafikan para ulama, oh, jangan seperti itu. Pengen langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Tenang dulu. Bisa bahasa Arab tidak? Oh, tidak bisa. Lalu bagaimana memahami bahasa Arab? Tentu harus melewati ulama. Makanya kita tidak mungkin menafikan para ulama, menafikan para sahabat. Karena dari para sahabat turun ke tabi'in, tabi'in ke tabi'un tabi'in, sampai kepada para ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf. Tanpa jalur tersebut kita tidak akan mengetahui makna dari Al-Quran. Tanpa jalur tersebut kita ya baca Al-Quran ya pasti akan asal-asalan. Dari ilmu tajwidnya pun tidak akan tahu. Kalau kita menafikan para ulama, tidak menganggap ulama. Ini yang banyak tersebar juga ya di akhir-akhir ini. Bahwa udah kita kembali aja ke Al-Quran dan Sunnah, nggak usah mengikuti pendapat para ulama. Oh, jangan seperti itu. Kita membutuhkan pendapat para ulama. Pendapat ulamanya betul, kita ikuti. Pendapatnya salah, ya sudah pendapat itu tidak usah kita ikuti. Yang namanya ulama itu manusia. Manusia bisa salah, bisa betul. Saya pun demikian. Dalam kajian ini apabila saya salah ya sudah tidak perlu diikuti. Apabila ada yang betul maka itu dari Allah, silahkan ikuti.
Ini yang harus, pola pikir yang harus dibenahi di masyarakat. Semangatnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagus, tapi caranya yang salah. Ingin langsung shortcut ke Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan bahasa Arab pun belum tentu memahami. Sedangkan di Al-Quran itu, ya, ketika kita membahas Al-Quran dan As-Sunnah, kita yang pertama kali harus mengetahui makna secara tekstual. Selanjutnya kita mengetahui makna secara kontekstual. Karena ada asbabun nuzul di situ. Ada asbabul wurud ketika dalam hadis itu. Tidak bisa kita langsung Al-Qur'annya seperti ini langsung plak. Kita harus telaah dulu apa ini. Apabila memang di ayat tersebut difahami oleh para ulama ya, sebagai tekstual saja, silakan amalkan. Berarti tidak ada khilaf di situ. Tapi kalau misalnya ada konteks yang lain yang harus ditelaah dulu, ya kita telaah. Tidak boleh langsung. Ya akhirnya kan sedikit-sedikit membid'ahkan orang. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bid'ah. Sedangkan apabila kita menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain sedangkan kita tidak kafir, maka kitalah yang kafir. Apabila orang yang kita kafirkan tidak kafir, ya, tapi kita kafirkan, maka kita yang kafir. Makanya kita harus hati-hati. Membid'ahkan orang, oh hati-hati, jangan-jangan kita yang bid'ah. Menyesatkan orang, oh hati-hati, jangan-jangan kita yang sesat. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, para hadirin, teman-teman sekalian, ayat ini turun setelah Allah menurunkan liman syaa minkum ayyastaqim. Ini asbabun nuzulnya, Bapak dan Ibu. An Sulaiman bin Musa. Dari Sulaiman bin Musa. Lamma nazalat, ketika diturunkan ayat liman syaa minkum ayyastaqim, ya. Abu Jahal berkata, qala Abu Jahal berkata, dzalika ilaina. Ayat itu untuk kita. Untuk orang-orang kafir. In syi'na istaqamna. Kalau kita mau, ya, kita akan bisa istiqomah. Di sini adalah awal mula keyakinan dari Qadariyah. Qadariyah itu apa? Qadariyah itu akidah orang-orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu gimana kitanya. Tidak ada kekuatan Allah di situ. Kalau kita berusaha, ya kita bisa kaya. Ilmu ini ya kita dapatkan karena kita baca. Mereka menafikan kekuatan Allah di situ. Orang-orang Qadariyah yang berpaham Qadariyah, mereka menafikan kekuatan Allah. Mereka menafikan kehendak Allah. Makanya Abu Jahal ini bilang, in syi'na istaqamna wa in la fala. Kalau kita mau istiqomah, ya kita akan istiqomah. Kalau enggak, ya sudah. Ini dibantah oleh ayat yang diturunkan selanjutnya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menyempuh jalan tersebut, yaitu jalan keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam kebaikan, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Pertama kita harus istiqomah dahulu. Kalau kita sudah istiqomah, sudah komitmen, Allah akan menunjukkan jalannya. Ya, maksud dari ayyasya Allah itu di situ. Kalau Allah berkehendak, insya Allah, masyiatillah itu akan Allah tunjukkan kepada kita kalau misalnya kita sudah berkomitmen. Kalau kita hanya berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menunjukkan jalan. Ada taufik Allah di situ. Contohnya, apabila Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan sholat berjamaah, ketika pulang kerja, kesorean, ke maghriban, hati ingin berjamaah, tapi ini bingung gimana perjalanan. Ya.
Jalan yang biasa dilalui tidak ada masjid, tapi hati ingin berjamaah di sini. Ada komitmen di situ untuk berjamaah. Qadarullah ternyata jalan yang biasa dipakai ditutup karena PPKM. Akhirnya harus lewat jalan yang lain. Di jalan tersebut ada masjid. Contoh mudahnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kadang kita sedang berbuat sesuatu yang menjerumus yang mengarah kepada keburukan, tiba-tiba kok ingat ada ceramah ustadz siapa gitu ya yang mengingatkan hal tersebut. Itu sebetulnya Allah sedang menunjukkan masyiahnya Allah. Menunjukkan kehendaknya. Orang yang punya komitmen terhadap keimanan, ketika dia akan tergelincir pasti Allah akan ingatkan. Itu Bapak dan Ibu ya. Makanya kita harus menunjukkan komitmen kita dahulu. Bagaimana kita akan diingatkan oleh Allah kalau kita tidak berkomitmen? Bagaimana seorang guru mau menasehati seorang anak kalau anak tersebut ternyata bukan murid yang terdaftar di sekolahnya? Kalau tidak terdaftar di sekolahnya silahkan. Dia nggak mau masuk kelas ya silahkan. Tapi kalau murid tersebut terdaftar di sekolahnya, ketika dia bolos sekolah pasti akan ditegur. Allah pun demikian. Kalau kita mau komitmen terhadap Allah, terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, Allah pasti akan tunjukkan jalan. Ketika kita tergelincir, Allah pasti akan ingatkan. Tapi kalau kita tidak berkomitmen, masih mencelak-mencelek sana sini, ya, masih kadang suka dengan kemaksiatan, belum berkomitmen terhadap kebaikan, ya mayoritasnya Allah akan biarkan. Tapi kalau kita sudah berkomitmen terhadap kebaikan, ketika suatu saat kita tergelincir, Allah pasti akan mengingatkan kita sebelum kita tergelincir lebih jauh. Makanya ada konsep apabila Allah sudah membiarkan seseorang, ya, itu adalah sebuah penghinaan sebetulnya, istidraj. Membiarkan seseorang masuk terus ke dalam keburukan, ya udah silakan. Ya kayak seperti misalnya manusia gitu ya, kita ketika ada orang yang sudah sulit sekali diingatkan, ya udahlah, gimana kamu aja, silakan udah. Istidraj itu seperti itu. Karena orangnya tidak mau berkomitmen. Makanya Bapak dan Ibu, di sini saya mengajak mari kita berkomitmen terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita berkomitmen terhadap Islam. Kita berkomitmen bahwa agama kita agama Islam, Tuhan kita adalah Allah, Rasul kita adalah Rasulullah. Kita berkomitmen bahwa setiap orang itu wajib melakukan dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, mengajak kepada kalimatus sawa. Kalimatus sawa yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdakwahnya ke situ ya Bapak dan Ibu. Kita berdakwahnya kepada kalimatus sawa, kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan berdakwah kepada ormas-ormas tertentu. Saya yakin di sini setiap orang punya benderanya masing-masing. Tapi mari kita lepaskan bendera tersebut, kita dakwahkan, kita ajak manusia, kita ajak orang lain kepada kalimatus sawa yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak punya bendera, saya punya bendera. Tapi bukan bendera itu yang kita dakwahkan. Kita berdakwahnya kepada kalimatus sawa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kalimatus sawa yang didakwahkan, insya Allah akan lancar. Tapi kalau bendera tersebut, bendera background kita yang kita dakwahkan, ya mohon maaf, dakwah kita hanya di situ-situ saja. Bukan untuk seluruh alam. Kepada Ibu sekalian, rahimakumullah, pada pertemuan terakhir ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mentadaburi kembali ya. Setelah kajian ini berakhir, ya, kajian tentang surat At-Takwir berakhir, bukan berarti kita melupakan At-Takwir. Tapi kita harus murajaah kembali dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Apabila kita mengaplikasikan, ya, mentadaburi lalu mengaplikasikannya, insya Allah kita akan bahagia. Karena ketika di pertemuan pertama, ya, saya menghadirkan sebuah hadis. Man sarrahu an yarani
Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin atau barang siapa yang gembira apabila di hari akhir nanti, di akhirat nanti melihat diriku, maka bacalah surat ini. Surat At-Takwir. Kenapa? Lihat saja isinya. Apabila kita menelaahi isi dari At-Takwir ini, lalu merefleksikannya dalam perbuatan kita, insya Allah surga yang akan kita dapat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ditanyakan. Ini akhir dari pertemuan membahas surat At-Takwir, tadabbur surat At-Takwir. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Infitar, insyaallah. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita sudahi. Saya akan bertanya sedikit Pak Ustadz. Mangga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya salam dari Memet di Bogor sekarang. Salam dari Ajra juga ya. Ya. Salam. Bagaimana kalau misalnya kita melihat kebatilan-kebatilan di lingkungan kita gitu ya. Nah sementara mereka itu lebih kuat dari kita. Kita ingin sekali merubahnya ya, merubahnya. Tetapi ternyata di lingkungan kita, tetangga kita tuh mereka lebih solid ya, ke kebatilan tersebut. Nah sikap kita selaku orang Muslim, orang Islam yang ingin berdakwah lah, istilahnya ingin merubah dalam rangka watawasabil haqi watawasawisob, kemudian dalam rangka merubah kejelekan menjadi kebaikan. Sikap kita yang terbaik itu bagaimana? Itu terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada sebuah hadis yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghribuhul batilu bin nidham. Kebaikan atau hak-hak, kebaikan yang tanpa nidham, tidak terstruktur, itu pasti akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Ya, kita lihat saja sekarang kita. Apakah kebatilannya terstruktur atau tidak di lingkungan kita? Indonesia saja, apakah kebatilannya terstruktur? Ya, terstruktur. Makanya kebatilan dapat mengalahkan hak. Karena ya tadi yang haknya itu terpecah-pecah, terkelompok-kelompok, membawa benderanya masing-masing. Ini saya dari ini, saya dari ini. Tidak mengataskan kebaikan. Mereka menganggap bahwa kelompok mereka yang benar. Itu tadi membawa bendera, karena membawa benderanya itu. Ini secara umum ya, para hadirin. Apabila dalam konteks yang lebih dekat, ya, yaitu dalam RT atau RW, kita harus membuat value-nya dulu. Mencari orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Mencari orang-orang yang sama-sama menginginkan tegaknya hak. Menginginkan tegaknya kebaikan. Kita cari dulu orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Apabila sama, kita harus solid di situ. Apabila sama, harus solid di situ. Kebaikan yang kita dakwahkannya. Kalau misalnya sudah solid, kita harus melakukan pergerakan sedikit demi sedikit. Terkadang pergerakan tersebut harus secara tersembunyi. Ya. Ada suatu hal yang menarik yang jarang dibahas di tarikh-tarikh. Ya. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu meninggalkan satu orang di Mekah. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Rasulullah tinggalkan di situ.
Sehingga bagaimana? Sehingga orang-orang Quraisy fokusnya untuk menghancurkan yang di luar, menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Padahal di dalam, ya, di dalam yaitu di Mekah sendiri ada pergerakan di dalam, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdakwah di situ. Makanya ketika Futuh Mekah, Rasulullah menyerang dari luar, orang kafir fokusnya yang ada di luar, mereka menjadi lemah. Kenapa? Karena di dalam sudah ada pasukannya Ibnu Abbas. Ada strategi di situ berarti kan, Bapak dan Ibu. Dalam berdakwah pun kita tuh harus ada strategi. Kita tidak usah frontal. Ketika ada yang mabuk-mabukan langsung hantam. Oke, orang yang seperti itu harus ada. Tapi di belakangnya harus ada pergerakan-pergerakan yang lebih masif. Dakwah satu orang. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas harus ada. Orang yang seperti Umar bin Khattabnya harus ada, Pak. Yang langsung nalapung gitu ya, yang langsung mengingatkan di tempat harus ada. Tapi selain itu harus ada juga pasukan-pasukan yang lain yang mendatangi orang per orang. Ajak bicara, ajak diskusi satu persatu. Karena kebanyakan orang itu ketika diajak bicara di depan umum atau apalagi dinasihati di depan umum kadang malah semakin melunjak karena mereka merasa dihinakan. Karena itu harus ada seperti itu, harus ada strategi. Strategi seperti Umar ada, strategi seperti Ibnu Abbas yang disimpan di dalam Mekah pun harus ada. Nah, ada pertanyaan lain, apabila kita tidak dapat melakukan itu bagaimana? Minimalnya hati kita. Minimalnya hati kita mengingkari hal tersebut. Hati kita mengingkari keburukan tersebut. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kita melihat kemungkaran, maka kita harus menolaknya. Kita harus merubahnya dengan tangan kita. Dengan tanda tangan kita. Kalau misalnya ada yang ketua RT dengan tanda tangan, buat peraturan. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa ya udah, kita coba ngomong. Kalau nggak bisa juga fa biqalbi. Jadi Bapak dan Ibu ketika ada keburukan di RT, silakan. Langkah yang pertama, kita cari dulu yang satu frekuensi dengan kita. Datengin RT-nya. Jelaskan dengan mulut kita. Nah, jadi harus terstruktur. Tidak bisa kita langsung merubah dengan kekuatan kita sendiri juga kadang-kadang tidak bisa. Harus terstruktur. Berdasarkan dari tadi bahwa al-batilu bin nizam al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizamin. Hak yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Seperti itu mungkin. Mudah-mudahan jawabannya kurang memuaskan sehingga terus mencari jawaban ini. Tapi sementara ini dari saya seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan yang lain. Apabila tidak, mungkin kita cukupkan. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada kesempatan sebelum kita tutup. Sebelum tutup saya boleh bertanya, Ustadz Rumi. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan atau nasihat ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Ustadz Rumi itu seringkali saya alami ya. Jadi ketika sedang di perjalanan, mengendarai mobil, macet. Ya Allah, saya pengen sholat berjamaah. Gitu ya. Seketika itu
ada jalan gitu ya. Itu yang harus saya syukuri. Cuma kadangkala pula tidak muncul ya, tidak muncul keinginan seperti tadi itu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana menjaga konsistensi atau keistiqomahan supaya selalu muncul dalam diri kita, dalam hati kita seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya di jalan sedang mengendarai mobil, tapi di setiap keadaan, di setiap saat, di setiap waktu muncul seperti itu dan Allah memberikan solusi itu ya. Nah, bagaimana caranya menjaga atau ya mohon supaya kalau bisa seperti itu rasanya sangat bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan tersebut? Yang pertama, jauhi maksiat, jauhi keburukan. Itu adalah kunci pertama dari agar Allah selalu mengingatkan kita. Ketika kita menjauhi keburukan, kita menjauhi kemaksiatan, berarti itu adalah komitmen kita kepada Allah, bahwa kita ingin berada dalam kebaikan. Jadi kuncinya satu, jauhi keburukan. Apabila kita terbiasa menjauhi keburukan, Allah akan membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan kebaikan, ya sudah, keburukan pun insya Allah akan sulit untuk dicapainya, karena dia sudah terbiasa dengan keburukan. Makanya kuncinya cuma satu untuk istiqomah dalam hal tersebut, agar Allah selalu mengingatkan kita, yaitu kita jauhi keburukan. Sekecil apapun keburukannya, kita jauhi. Insya Allah dengan menjauhi keburukan, Allah akan selalu membimbing kita. Demikian. Amin. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsir. Oh ya, Bahkan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang bertanya lagi. Kalau sudah, mungkin kita cukupkan dahulu pertemuan kita kali ini. Sebelum forum ini kita tutup, insya Allah setiap Ahad itu ada kajian, dan nanti akan di-upload juga di channel Adkona TV. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin murojaah kembali, ingin mengulang lagi, mungkin tadi ada yang sinyalnya terputus atau bagaimana, insya Allah di Adkona TV, ya di Adkona TV channel YouTube-nya itu ada, akan di-share ya, akan di-share setiap kajiannya. Juga setiap hari Rabu di Instagram ada namanya Rabu Bertanya. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan apapun itu, silakan ditulis di kolom komentar postingan hari Rabu. Insya Allah setiap hari Rabu ada postingan, kita namakan dengan Rabu Bertanya. Pertanyaan apapun, khususnya yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran. Cara bacanya, sifat-sifat huruf, atau kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di Al-Quran, tafsir dari ayat-ayat tertentu. Insya Allah itu akan kami bahas, insya Allah akan kami buatkan konten ya. Kami jawab dalam bentuk konten insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Nahtatim hadzal barnamaj bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami. Jazakumullah khairan katsir. Nuhun. Ya, kasih. Nuhun Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.